jelaskan kalau tidak ada kecurangan melalui bansos tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon. Pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai kecurangan dalam skala yang masif yang melanggar konstitusional, yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, yaitu prinsip-prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Terbukti dari kebijakan Presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran dengan, dalam tanda petik, membeli suara pemilih bagi kepentingan elektoral pasangan 02 yang notabene adalah anaknya sendiri, dalam hal ini wakil presiden, calon wakil presiden. Kebijakan ini dalam praktiknya melibatkan struktur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Pada level puncak kekuasaan, praktek curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan membagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah-daerah sambil melakukan kampanye terselubung. Di setiap kunjungan ke daerah sembari kampanye terselubung itu, sementara di level kementerian penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung paslon 02 dan sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Perilaku tak beradab dalam tanda petik membeli suara pemilih tersebut diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang. Segera setelah terbitnya putusan MK 02, Presiden Joko Widodo menekan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis. Ada datanya? Saya ingin menjelaskan di sini majelis. Ini adalah dana bantuan sosial 208-219. Kalau dibandingkan antara pemilu 2019, pada saat itu situasinya sangat tenang, dan dengan pemilu 2024, itu akan ada dana sekitar, naiknya luar biasa sekali. Itu naiknya bisa sampai 180 triliun. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka 498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi. Tapi kemungkinan luar biasa sekali. Dan dibandingkan 2023 saja masa normal, itu ada kenaikan hampir 53 triliun. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran Perlinsos secara signifikan di masa pemilu. Ada yang menarik di situ. Lanjutkan di ini selanjutnya. Pada Februari 2024 di halaman 3 huruf F, mendekati masa krusial pemungutan suara Pilpres, politisasi bansos itu untuk kepentingan 02 kian menjadi-jadi dan menggila. BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, pemerintah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, di mana ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana-dana dari pos-pos yang lainnya di hold sebanyak kurang lebih 51,1 triliun. Ini data yang lain lagi majelis, kalau kita bandingkan pemberian bansos 2022, 2023, dan 2024. Januari 2023 di tahun 2022 itu cuma 3,52 triliun. Di tahun 2023 Januari hanya 3,8 triliun. Fantastis dan incredible-nya di tahun 2024 12,45 triliun. Apa yang menjadi dasar itu? Tidak lain itu adalah karena mendekati proses pemilihan calon presiden. Lanjutkan lagi. Ada peneliti yang membuat penelitian sangat baik yang berkaitan dengan pork barrel politics. Ini dibuat oleh Arujo 2021 penelitiannya, ditulisnya, penyalahgunaan sumber daya negara oleh politisi seperti bansos dan dalam hal ini presiden serta BLT itu ternyata digunakan meraup suara dalam pemilu. Dan ini terbukti efektif di 5 negara termasuk Indonesia. Ini adalah studi.
Dari sini bisa kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini. Penerimaan bansos sebanyak 69% itu ternyata mereka yang memilih Prabowo Gibran. Ini faktanya. Ada ini lain? Ini juga menarik, majelis. Politisasi bansos ini oleh Presiden Jokowi ternyata mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara Prabowo Gibran. Saya masuk di ujung saja majelis, itu udah di 3 sebelah kanan ya. Agustus 2023 itu majelis. Pertama ada putusan MK, dilanjutkan kemudian ada Pak Jokowi menyatakan kampanye secara aktif dan bagi-bagi bansos. Kemudian di Desember 2023, tadi di Agustus 2023, itu statement Pak Jokowi, Presiden boleh kampanye dan memihak. Dan kalau kemudian itu diterjemahkan, ditambah lagi dengan guyuran bansos 490 triliun, Bapak Presiden, Majelis Hakim bisa melihat angka itu tiba-tiba melonjak. Dari Agustus 2023, di Desember 2003, dan Februari 2023. Itu angkanya hampir 20%, 19 sekian persen. Di 2024. Jadi apalagi kalau bukan intervensi bansos dan mengkooptasi integritas dari penyelenggara negara. Dan yang paling menarik, ini khusus untuk Bawaslu. Ini juga menarik, tapi sebelum itu saya tambah lagi. Ini ada di halaman 34, survei LSI. Ini yang tadi disebutkan adalah, ini surveinya LSI ini. Menurut survei LSI, 69,3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran. Dan total penerima bansosnya ada 51 juta penerima. Ini survei. Kalau kita meyakini survei quick count, harusnya yakin juga dengan ini. Pemohon menemukan politisasi bansos juga terjadi di berbagai daerah. Ini ada sekitar 7. Saya mau sebut dari nomor 7 aja. Pembagian bansos di DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas paslon. Saya tidak tahu di mana ada Bawaslu. Terdapat bansos berupa beras yang memuat calon wakil presiden dan presiden dan calon wakil presiden. Terus kemudian di Gianyar, Bali, ketika Pak Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera Partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan. Dan yang paling penting itu di bagian poin 1, majelis I. Pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menterinya, para menteri pengusung Prabowo Gibran, di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial, baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Penerimaan bansos seharusnya mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang diulangi. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu, pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data Kementerian Sosial, tetapi data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah koordinasi yang menterinya atau kementeriannya adalah bagian dari orang-orang yang mendukung kelompok 02. Ada data lain, majelis, ini juga data yang menurut saya menarik, nanti kami akan berikan. Dampak perolehan suara itu pada daerah-daerah yang tadi ada peta sebelumnya, Pak Jokowi pergi ke berbagai daerah, dan dalam kepergiannya itu 3 hal dilakukannya. Pemberian bansos, mengkonsolidasi aparat, dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa. Coba lihat di sini. Ya, yang ini tadi, oke. Tadi saya sudah jelaskan, saya jelaskan lagi. Coba saya mau cari data yang ini saja. Yang 45% Gianyar. Ini basis dari Pak Prabowo tahun 2014. Itu perolehan suaranya di Gianyar, itu nomor 2 dari Mentawai, itu 22%. Di tahun 2019 hanya 3%. Tapi kemudian di tahun 2024 49%. How come?
jelaskan kalau tidak ada kecurangan melalui bansos tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Apakah ini ya hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini? Nah, ini yang menarik. Ada lagi data yang lain? Lanjutkan. Yang ini. Nah, ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas yang kami sertakan. Yang di situ memperlihatkan ada politisasi bansos oleh Presiden Jokowi. Sehingga kemudian bansosnya Jokowi. Jadi ada 7,8 juta pemilih mengaku saat diberi bansos dan disampaikan bansosnya dari Pak Jokowi. Dari survei ini mengkonfirmasi itu.